mengadili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang, ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya, dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu atau emak-emak melakukan aksi di depan kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Ini masih rumah, ini masih tanah negara, dan ini akan kami hormat, kami akan menjaga. Jokowi hari ini sudah bukan siapa-siapa. Jokowi berubah hidup. Emang boleh jadi presiden turun minta rumah tangkapkan. Kami dialihkan ke Balai Kota. Resolusi adat dan lawan regenerasi Presiden Jokowi. Suaranya kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusut berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama Ijazah Jokowi palsu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kanang. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Solo aja muak sama Jokowi, apalagi di luar Solo, ya itu tampak muak. Nah, Jokowi sekeluarganya harus pakai hukum rakyat, sebab hukum negara yang punya Jokowi CS. Ingat itu warga Pati. Nah, maju terus, pantang mundur, tegakkan kebenaran dan keadilan hidup mahasiswa. Nah,
Mantap, lanjutkan, kalau perlu nempelkan saja ya. Selama Kapolri belum diganti, sulit Mulyono ditangkap. Nah, sudah saatnya Jokowi dan keluarganya ditangkap dan diadili atas perbuatan jahatnya ya. Di berbagai bidang, Ipelokos Hakam bila perlu dinempelkan. Nah, tolong Pak Prabowo jangan diam saja ya, jangan lindungin Jokowi. Rakyat sudah siap untuk mengambil jalannya sendiri ya. Jadi tegakkan hukum, siapa saja tidak tebang, pilih demi keadilan dan NKRI. Nah, pantesan anaknya percaya diri ya, dengan ijazah SMP maju jadi wapres ya. Kalau Jokowi masih hidup, negara tidak akan aman ya, kecuali rakyat disuruh Indonesia bersatu untuk menangkap, dibawa ke Nusa Kembangan, ingat digantung ya. Hayo dari Sabang sampai Merauke kita people power ya, warga Solo hebat ya, sekali menyayang si Jokowi, pembohong menipu rakyat, perusak bangsa, adili si Jokowi. Nah, kalau pemimpin yang baik apa saja ya yang ditanyakan, rakyat wajib dia menjawab dengan bijak. Kecuali rakyat menanyakan urusan yang sangat pribadi ya. Sekarang rakyat demo karena tidak puas dengan yang didemo. Tapi di demo tak punya malu, mau juga tampil di depan umum. Nah, kalau hukum tidak menegakkan keadilan ya, biar hukum rakyat yang bergerak atau menempelkan Joko Widodo. Nah, ayo dari Sabang sampai Merauke kita demo adili Jokowi untuk ditangkap ya dan diadili segera. Tunggu apa lagi ya? Power agar segera dilaksanakan untuk sesegera mungkin menangkap si penipu atau pembohong rakyat Indonesia demi kepentingan keluarga atau dinastinya turun-temurun demi menguasai negara ini. Nah, teman-teman, saya kira pemerintahan itu masalah ini, tapi kenapa pura-pura nggak tahu? Jadi Bapak Prabowo harus berpihak ke rakyat, bukan berpihak ke Joko Widodo. Nah, kalau penegak hukum mempertahankan iming suap dari maling negara, seperti inilah yang terjadi. Jadi adili seret Jokowi seperti di negara, nempelkan rakyatlah yang bergerak. Yang ditanyakan rakyat itu sangat wajar ya, dan logis. Sumber alam yang berlimpah kemana ya, kok utang besar pajak menyengkrit rakyat, lapangan kerja sulit. Memang Prabowo jadi presiden sudah ditinggalin masalah ya yang berat. Nah, keadaan APBN minus ya, cuman Pak Prabowo harus lepas dari cewek-cewek Jokowi. Rakyat ngerti, rakyat sangat mendukung Prabowo, asal Prabowo harus lepas dari Jokowi. Nah, cara ini baru bisa untuk mengadili Jokowi. Kalau penegak hukum nggak mungkin ya, karena bos penegak hukumnya orang Jokowi sendiri. Ya, apa arti punya presiden mantan jenderal menjabat setahun lebih, rakyat masih kurang makan sembako mahal. Nah, si Joko Widodo sudah banyak menipu dan membohongi rakyat Indonesia selama ia memimpin bangsa Indonesia ini selama 10 tahun. Ya, makanya jangan dianggap remeh. Rakyat ini kalau sudah spaninya melonjak tinggi, akhirnya rakyat tak bisa diam ya, terus rakyat tidak bisa dibohongin ya. Rakyat sudah cerdas dan pintar-pintar, jangan remehkan rakyat. Nah, haraplah Pak Jokowi tunjukkan saja ibadah aslinya ya, kalau memang ada Pak. Nah, kurap jangan sampai lolos ke luar negeri. Presiden kok gak ngerawan ya, hanya dengan pengadilan rakyat atau dinempelkan baru bisa jatuhkan Jokowi dan juga dinastinya. Nah, harta kekayaan Jokowi dan keluarganya harus diaudit karena Jokowi masih kebelum hukum ya, karena punya uang yang melimpah ruah. Ya, para manusia berhati iblis kena tipu orang-orang tamak ya. Nangkap ini kok susah amat, hanya rakyat yang bisa menangkap ini. Dan lanjut dengan termul-termulnya negara akan aman kembali membaik. Saya cuma berharap dinempelkan Jokowi, ambil uang yang ada di bank ke rumah Jokowi yang konon nyimpen uang banyak.
Nah, Hajas terus pantang mundur sampai Jokowi ditahan. Ya rakyat yang mana kalian maksud-maksud, jangan kalian bawa-bawa nama rakyat. Kita juga yang pro-pro pada Bapak Jokowi siap lawan kalian. Ya, dunia Bapak Presiden demo ini akan tersorot ke dunia. Terhadap Amerika juga harus hati-hati. Nah, teman-teman, Konohama gitu masalah ijazah aja seabad pun gak pernah kelar. Ya, ayo Jokowi jemput paksa biar aman negaranya. Tumbuh ijazah Jokowi Sugir Nu Bambang TRI ijazah palsu. Ya, belum ditunjukkan Sugir Bambang Tri sudah dipenjarakan. Nah, demo yang keras gegar, sekalian gegar, jangan komentar mulu. Apapun pembela Jokowi sudah pengkhianat atau perusak moral bangsa, tendaksian cuan. Ya, Jokowi Prabowo punya masa malu. Ya, saling menutup ya, sama nggak ada yang bergeruduk tempatnya lain sama Jokowi dikarenakan Jokowi haus kekuasaan sama penjilat. Nah, walau demo Jokowi masih biasa-biasa saja, tentu hukum aja nggak, apalagi penjara jauh panggung dari api. Nah, kejahatan dan kebohongan Jokowi memang sudah luar biasa ya. Kalau Prabowo tidak mau mengadili Jokowi, maka kita rakyat harus siap-siap menghentikan Prabowo di pemilu 2029 ini. Ya, kita tidak memilihnya lagi karena dia tidak bisa mengatur bangsa negara kita ini. Dia tidak bisa mengadili Jokowi, hanya selembar kertas. Ya, dia itu tidak bisa mengadili. Dia takut sama penjilat sama Jokowi. Nah, Jokowi menyerahkan diri ke rakyat sangat jelas. Ya, Jokowi ini bikin gaduh se-Indonesia. Kenapa sulit ya nunjukin ijazah bertahun-tahun. Nah, kombinasi anak cucu, singkirkan anti-anting geng Solo. Ya, Jokowi banyak melanggar hukum, kenapa tidak diafili atau dipidana mati biar jerah. Nah, sejarah rakyat melakukan pergerakan untuk menghukum Jokowi tidak cukup dengan ngomong-ngomong doang. Hanya satu, kita nempelkan saja, itu baru selesai. Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Salam NKRI, harga mati.